Baik, nah Ibu kemudian setelah menikah, kehidupan rumah tangganya Ibu seperti apa? Saya setelah menikah, saya ikut suami. Saya tinggal di gubuk, di kampungnya suami. Bersama suami atau tidak? Bersama suami. Berarti suami meninggalkan praktek kerjanya? Enggak, emang kan di kampung dia buka prakteknya. Oh, memang di tempat itu, Iya, bukan jadi ya, saya baik. ikut ke dia gitu, ke kampung. Saya meninggalkan pekerjaan saya. Waktu itu kan saya masih kerja di kantor, saya kantoran. Setelah saya ngikut ke sana, ternyata saya diperlakukan tidak baik sama dia dan keluarganya. Perlakuan tidak baiknya seperti apa? Seperti nafkah saya untuk makan aja sehari-harinya. Itu dia kalau ngasih ini melalui ibunya dia ngasih untuk makan saya. Kalau saya pengen jajan, saya pakai dari uang saya, sisa dari gaji saya yang dulu saya pernah kerja, tabungan saya. Bahkan saya lebih sering ngasih ke keluarga dia daripada saya ngirim atau ngasih ke keluarga saya sendiri. Bahkan saya nggak pernah ngasih ke keluarga saya sendiri. Saya memang jahat sama keluarga saya sendiri ya, sampai saya lupa sama keluarga saya sendiri gitu. Suami Ibu yang bikin Ibu lupa atau ada hal lainnya? Apa ya, saya bawaannya tuh ke dia itu sayang gitu, kasihan gitu, apa aja nurut gitu. Oke, Pak Ustadz, untuk nurut dengan suami memang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Tapi ketika dia diberikan beban untuk menghidupi keluarganya, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, dalam Islam itu kan memang yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangga itu suami, gitu. Ketika beban ini diberikan kepada ibu atau diberikan kepada istri, ini sebetulnya sudah boleh. Kecuali kalau memang istri punya kesadaran sendiri, ya, bukan karena tekanan, bukan karena tuntutan, tapi karena niatan dari istri sendiri pengen bantu supaya beban suami tidak terlalu berat, dan kebetulan dia punya kesempatan dan dia tidak dalam keadaan tertekan melakukan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai ini menjadi dibebankan pada istri dan dia akhirnya menanggung beban itu dengan segala macam pekerjaan yang harus dia lakukan, ini dolim namanya. Karena wat musain figuri mahali, menempatkan sesuatu, memberikan tanggung jawab yang bukan pada tempatnya. Jadi itu. Yang kedua, apalagi ini dilakukan dalam pengaruh sihir, guna-guna atau sihir. Nah, hadis Nabi pernah mengatakan bahwa sesungguhnya guna-guna, pelet, dengan segala jenis perangkapannya itu adalah syirik. Jadi, kalau memang benar-benar ini dilakukan oleh suami itu kepada ibu, pada suami kepada istrinya untuk mengendalikan kesadaran ini dengan cara-cara yang tidak wajar, yaitu pakai cara sihir, sampai dia bisa berbuat dolim untuk melakukan ini, berarti sudah double dosa ini. Satu, dosa dia bersikap dolim karena lari dari tanggung jawab, kemudian membebankan tanggung jawab kepada istri. Yang kedua, dosa syirik karena dia memanfaatkan sihir dan guna-guna untuk mengendalikan kesadaran istri. Ibu gimana? Suami Ibu apakah pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Iya mas. Seperti apa yang dia lakukan? Saya saat itu sedang hamil 4 bulan. Saya hamil 4 bulan, suami saya nggak pulang-pulang, pergi tiba-tiba dari rumah nggak ada kabar. Terus saya tanya sama mertua, "Mak, kemana?" Katanya lagi ngobatin di kampung sebelah, ngobatin orang, kan memang dia kerjanya orang pinter gitu. Tapi ditunggu sebulan 2 bulan dia nggak pulang-pulang. Akhirnya saya cari tahu. Nah, adiknya yang ngasih tahu, karena mungkin kasihan kali ya. Teteh gitu. Nanya ayah tadi di sana gitu kan, dikasih alamatnya. Saya langsung berangkat ke sana. Bener, dia ada di situ. Nah, pas saya ke sana, dia kaget, dia marah. Dia marah, langsung, "Ngapain kamu kesini?" gitu. "Kamu lancang amat sih sampai nyari-nyari kesini. Nggak sabar, tunggu aja di rumah," dari gitu. "Orang suami lagi kerja," kata dia bilang kayak gitu.
Tapi dia ngomong itu sambil narik saya, sambil mukul. Terus saya diinjek-injek gitu perut saya tuh sama dia. Mas Suryo, Mas, kamu kemana aja sih Mas? Aku nyariin kamu. Kenapa kamu gak pulang-pulang Mas? Ngapain kamu kesini? Hah? Harusnya aku yang nanya. Kamu ngapain di sini? Ini rumah siapa Mas? Berisik kamu ya! Siapa yang nyuruh kamu kesini? Loh, aku ini kan istri kamu Mas. Wajar kalau aku nyariin kamu. Aku lagi hamil Mas. Aku butuh kamu Mas. Alah! Mendingan kamu pergi dari sini. Ayo pergi! Oh Mas, aku mau sama kamu aja Mas. Ayo kita pulang. Dengar. Hah? Kamu itu udah gagal rencana aku. Ngerti gak? Mas, aku mohon ayo kita pulang Mas. Atau izinin aku ikut sama kamu Mas Suryo. Aku mohon Mas. Enggak! Kamu tuh gak rusak segalanya. Mas Suryo. Mas Suryo. Oke, ini Pak Ustadz, ini berat banget buat Mbak Nila ya. Inilah kenapa Islam mewanti-wanti pekerjaan sihir dan lain sebagainya itu diharamkan dan dikategorikan musyrik. Karena bisa merusak mental orang, bisa merusak apa. Jadi orang menjadi apa ya Mas Farid ya? Emosinya, nafsunya itu menjadi nggak terkendali karena merasa punya kemampuan untuk itu. Dia bisa mengendalikan orang, dia bisa menaklukkan orang. Sehingga itu akhirnya bukan digunakan untuk kebaikan, tapi untuk mengumbar hawa nafsunya kemana-mana, membuat kemadharatan dan menyakitkan orang lain. Ini yang diantisipasi oleh Islam. Makanya Islam sangat-sangat melarang sikap seperti ini. Gitu loh. Nah, Ibu, berapa lama Ibu dalam kendali suami yang di luar kesadaran itu? Dan apakah Ibu tidak pernah timbul kesadaran? Loh, ternyata kok saya begini. Gimana Bu? Pada saat itu timbul kesadaran Ada, kalau hati ada, tapi untuk melawan saya nggak bisa. Saya dalam ini, saya sadar, saya sebenarnya disakiti, sebenarnya saya tuh dimanfaatin gitu sama mereka ya, sama suami dan keluarganya. Tapi kalau saya masih tetap bertahan di sini, saya tetap masih mau ngikutin gitu. Jadi saya istilah kalau orang duduk mau ngelangkah tuh susah. Padahal saya di situ tuh disiksa istilah kayak gitu. Seperti itu ada Pak Ustadz. Perasaan saya tuh, saya ngerasa saya ini dibuat tidak adil gitu. Tapi saya untuk keluar dari. Tapi untuk keluar dari itu nggak bisa gitu. Untuk apa Ibu lakukan ketika mengalami situasi seperti ini? Ngikut aja gitu. Nurut aja, ngikut aja. Ya. Jadi bisa sampai sejauh itu Pak Ustadz? oh bisa, Mengontrol karena pengendalian ini kalau nggak ada dibentengi gitu loh. Makanya Nabi ya pernah mengajarkan kita dan memberikan apa ya petunjuk supaya kita itu terhindar dari pengaruh-pengaruh sihir yang jahat seperti itu. Karena petunjuknya antara lain yaitu kita banyak mengaji, baca Quran, terutama ayat-ayat tertentu yang memang difungsikan ayat-ayat ini untuk menangkal, membentengi dari pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh-pengaruh galat yang jahat seperti itu. Antara lain ya yang jelas baca surat Ikhlas, kemudian Mu'awwadzatayn yaitu surat Al-Alaq, dan surat An-Nas. Itu adalah ayat-ayat atau surat yang bisa diperuntukkan untuk membentengi dari pengaruh-pengaruh sihir itu. Juga misalnya baca ayat kursi gitu ya, saat baca ayat kursi itu juga salah satunya hikmahnya baca ayat kursi itu adalah untuk membentengi dari pengaruh-pengaruh jahat sihir itu. Juga baca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, amanah rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi ila akhirih, itu juga bisa menjadi tameng untuk pengaruh-pengaruh sihir seperti itu. Nah, Mbak Vina sendiri punya anak dari suami ini? Iya, itu yang saya waktu hamil 4 bulan dia pergi itu. Nah, itu anak dari dia kayak gitu. Maksudnya setelah disakiti seperti itu, kondisi bayinya gimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. aja. Iya, Mas. Terus kemudian Mbak Mila nggak laporan ke mertua dia memperlakukan Mbak Mila?